Tapi solusi ketika akreditasi Ada masalah ada lagi. masalah lagi. Dilema lagi, Bro. Dilema lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Puji Suswanto dari SMA Negeri 1 Bukit Raya. Kali ini masih berkaitan dengan kegiatan sebelumnya, yaitu tentang wawancara dengan para pimpinan sekolah dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang dilema. Telah hadir bersama saya untuk memperkaya cakrawala wawasan kita tentang hal tersebut. Sudah hadir di tengah-tengah kita itu Ustadz Ahmad Rifai, SAG MPD. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman lama. Ya, dia adalah kepala madrasah di Sirau ini, Kabupaten Banyumas, dan pada hari ini kita akan melakukan wawancara dengan beliau. Oke, langsung. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena saya yakin di kesibukan Ustadz yang pasti banyak, tapi masih bersedia menerima saya untuk acara wawancara. Ya, sama-sama. Saya juga merasa ada sesuatu yang membuat saya agak terkesima atau tersanjung gitulah dengan adanya kesempatan seperti ini. Karena biasanya yang wawancara itu kan terkait dengan mahasiswa yang bikin karya tulis atau apa dan sebagainya itu. Nah, ini beda gitu loh. Jadi agak tersanjung gitu. Oke, saya makanya mohon izin dan sekali lagi terima kasih atas waktunya sebelumnya. Sama-sama. Oke, jadi gini, Tad. Gimana? Jadi tujuan wawancara untuk kali ini, ini adalah maksud saya itu ingin menggali pengalaman dari Ustadz selama menjadi pimpinan di madrasah ini, khususnya pengalaman Ustadz terkait dengan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya dilema. Ya. Saya yakin pasti pernah mengalami itu. Dilema itu artinya ada dua hal di mana dua-duanya itu sama-sama penting, sama-sama bisa dikatakan benar, dua-duanya benar, tapi kan harus memilih salah satu. Nah, itu kan tentu dibutuhkan pemikiran yang matang, wawasan yang luas dan sebagainya. Mungkin pertama bisa diceritakan, Ustadz, mungkin pengalaman yang pernah Ustadz alami terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih. Memang ketika kami pertama kali menjadi kepala madrasah itu sekitar 10 tahun yang lalu lah. Apalagi menjadi pimpinan di sebuah lembaga pendidikan yang jelas penghuni yang ada di dalamnya kan sangat heterogen. Kemudian banyak masalah yang muncul, baik dari sisi siswa sendiri, dari dari masalah guru sendiri, ya, tenaga kependidikan dan sebagainya itu. Dan pengalaman kami ketika pertama menjadi kepala madrasah itu, saya dihadapkan pada persoalan ada guru yang tidak masuk dalam stratifikasi guru. Oke. Jadi guru kan minimal S1. Ya, betul. Apalagi untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Harus S1. Sementara beberapa ustadz yang ada di sini itu kan belum S1. Ini menjadi dilema besar, ya. Dan kebetulan itu ustadz-ustadz yang sudah senior gitu loh. Kemudian untuk diajukan menjadi guru sertifikasi juga selalu mentok. Kemudian diberi kesempatan untuk kuliah lagi, menempuh pendidikan ke S1 juga tidak mau. Tapi tetap ingin menjadi seorang guru. Nah, itu makanya ketika tahun 2013 ya, ketika kami mendirikan pondok pesantren, itu baru terjawab. Artinya apa? Ketika masalah itu harus dipecahkan tidak memutasi guru atau memecat guru, dan itu bisa bekerja terus di sini, ya, mengamalkan ilmu yang ada dengan solusi yaitu guru-guru seperti ini dimasukkan ke mata pelajaran pesantren. Solusi ini memang
masih punya masalah lain. Solusi masih menjadi seorang guru bisa tertangani, tapi solusi ketika akreditasi ada masalah lagi. Dilema lagi. Dilema lagi. Karena di akreditasi kan ketika standar itu pendidik dan kependidikan itu kan harus rasionya berapa yang S1, berapa itulah. Efek itu harus dilihat dari dua segi lah. Ya, dengan kemaslahatan dan mudorot. Kan itu. Lah, ternyata ketika kita solusinya itu harus memecat, itu madorotnya itu lebih banyak daripada kemaslahatannya. Kenapa? Kalau dipecat jelas guru ini sudah senior, kemudian mata pencahariannya memang ya hanya menjadi seorang guru, kemudian tidak punya lahan pertanian untuk bisa digarap. Dan guru yang seperti ini memang harus double dengan cara menjadi penjual keliling lah. Ketika sudah pulang dari madrasah, kemudian dia jualan keliling. Ya ini. Nah, secara umum, berarti kalau Ustadz menjumpai dilematika seperti itu langkah-langkahnya berarti kalau bisa diringkas itu pertama apa sampai kemudian keputusannya gimana itu gimana langkahnya, Ted? Saya orang yang tidak pernah memutuskan segala sesuatu itu secara pribadi. Ya, ada musyawarah. Secara personal itu saya belum pernah. Jadi sampai masalah yang sekecil pun gitu ya, mesti saya tetap harus dikomunikasikan, harus bicara bersama. Iya, bicara dengan teman, minimal itu dengan beberapa orang wakal gitu. Tidak kalah pentingnya ketika kami memutuskan seperti ini, kita kan punya atasan itu loh. Jadi dengan lembaga yang ada di atasnya, misalkan PCM, PRM, kemudian sampai Majididasmen, itu kita sampaikan itu bahwa kita mendapati guru yang seperti ini, kemudian kita melangkah mengambil keputusan seperti ini, itu bagaimana? Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya tadi sudah sempat singgung, berarti selain musyawarah juga ada komunikasi ke pihak atas pihak atas. Jadi boleh dibilang kalau saya simpulkan, berarti menurut Ustadz tetap harus ada pihak-pihak atau sosok yang menurut Ustadz bisa dianggap untuk dijadikan referensi, itu maksudnya? Harus ada. Harus ada. Nah, dalam hal ini biasanya Ustadz ke siapa itu? Itu biasanya jelas satu Majididasmen, PCM. Majididasmen itu kan otoritas utama di dalam pendidikan Muhammadiyah. Ya kita rasan lah dengan mereka, apalagi SK-nya, SK guru kan bukan dari SK sekolah, tapi kan dari Majididasmen. Jadi yang mengeluarkan SK, yang memutuskan SK itu beliau-beliau, sehingga kita rasan di sana. Dan saya tidak berani untuk memecat memang. Mamangnya di situ. Nah, ini menarik. Berarti kalau boleh saya tangkap, ini berarti dasar pemikiran kita dalam keputusan itu rasa peduli atau sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya itu. Saya melihat sisi kemanusiaannya. Paling depan itu istilahnya itu ya. Apalagi ini kan madrasah swasta lah ya, beda dengan negeri lah. Ya, madrasah swasta kan juga hidupnya berjalannya kan dari masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kalau sampai ada bagian masyarakat yang tersakiti dengan adanya itu efeknya tadi, mudorotnya lebih besar. Cuma kemarin ada permasalahan yang menarik ini, Ted. Gimana? Ini ketegaan saya lah. Kalau ke guru mungkin tidak tega, tapi kalau ke siswa itu tega lah. Itu kemarin ketika ada masalah memang. Masalah yang sangat dilematis, itu ada cucunya pendiri. Cucunya pendiri MTS. Itu memang di kelas 8 itu kenakalannya sudah tidak bisa sudah tidak bisa tolerir lah. Tolerir lah. Semua usaha sudah kami coba. Dari yang A sampai Z itu semuanya sudah, cuma yaitu anaknya memang luar biasa lah. Sangat-sangat luar biasa. Itu dilemanya di situ. Di satu sisi kami MTS harus punya punya prinsip gitu ya. Nah, di satu sisi anaknya pendiri, cucunya pendiri itu gitu loh. Nah, kemudian kami kumpulkan pertama dengan guru PP, saya guru PP, kemudian wali kelas, kemudian wakakesiswaan. Itu ngomong pertama. Kemudian setelah itu ada keputusan, kemudian kita panggil orang tua.
ya cerita apa adanya, bla 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 bla, sudah, belum ada keputusan. Iya. Kemudian setelah itu kita rapatkan di seluruh di seluruh Gukar gitu ya, guru dan karyawan, di rapat rapat rutinan itu bulanan. Kemudian di situ putuskan. Jadi saya tidak memutuskan, tapi saya yang pertama kali memutuskan itu, kemudian diikuti oleh yang lain. Jadi itu kan di akhir semester yang kedua, berarti kan penerimaan raport. Jadi supaya kita memutuskannya itu tidak terlalu menyakitkan mereka. Betul. Gitu ya. Kudune sih ora naik gitulah ya. Jadi kita tetap naikkan, cuma setelah itu mohon untuk tidak sekolah di sini lagi. Ya saya dan pada saat itu ya saya merasa itulah ya, merasa bahwa ini keputusan yang sangat sulit, sangat berat untuk disampaikan, tapi bagaimana lagi, daripada satu orang sakit kemudian yang lain bisa sakit, kan mendingan diamputasi gitu loh. Artinya itu ya seperti badan lah, kalau sudah ini tidak berfungsi kan mendingan amputasi, walaupun resikonya ya tidak punya tangan kan gitu. Artinya walaupun tetap putuskan ya, tapi ada opsi ketiga, boleh saya bilang. Mencarikan, itu berarti mencarikan sekolah. Jadi kami ya sampai seperti itulah, biar ada itulah, tidak serta-merta ini sudah putusan enggak, tapi tetap ada opsi untuk mencarikan sekolah di mana gitu. Dan kita langsung ke sana ya untuk mendaftarkan bahwa enak sampai segitunya. Iya, sampai situ. Itu bentuk itu tadi ya, upaya dari satu mungkin menghormati orang tua lah kan, ini kemudian juga untuk menjaga dampak-dampak yang nantinya. Memang setelah itu ya anak-anak nggak nakal lagi, maksudnya yang lain yang tadinya tertular ya, mandan-mandan tertular itu sudah tidak berdampak. Itu kalau di sekolahan, kalau di luar gitulah ya. Tapi artinya nama baik MTS itu sudah terjaga itulah dengan adanya kasus itu. Nah ini menarik. Pada waktu itu Ustaz, ada nggak yang sosok yang dimintai pendapat pada waktu itu selain guru karyawan tadi? Ini yang sesepuh sini. Tetap ya, ada sesepuhnya. Iya. Nah, itu karena tadi itu pendiri gitu kan. Nah itu berarti kan saya yakin Ustaz pasti pendiri, mencari istilahnya. Itu memang Haji Wardi memang sempat tetap diminta konsultasi lah, ini ada masalah yang menyangkut pendiri. Kan nggak main-main itu. Nah itu untuk saya paham. Dilema sekali pasti itu. Itu. Bisa diceritakan mungkin pengalaman Ustaz pada waktu itu gimana menghadapi itu? Rasanya gimana itu? Betul. Jadi siapapun lah orang ketika dihadapkan pada masalah seperti itu jelas secara kejiwaan, secara martabat terpengaruh banget. Apalagi saya ya kepala lah. Kok jeneng kepalane wis ngerti cucune pendiri deneng sampai tega mengeluarkan itu saya sudah harus siap kuping yang tebal gitu loh. Bagian dari resiko ketika harus memutuskan. Dan itu harus siap. Memang harus siap. Harus siap dengan segala itu ya. Kuping tebal, muka tebal, ya harus omongan-omongan orang harus bisa dicerna gitu. Nah untuk membantu menguatkan tadi mental Ustaz menghadapi seperti itu apa yang? Ya pertama jelas saya selalu menyambung silaturahim lah. Ketika ada yang sakit dari keluarga beliau yang kita datangi, bukan hanya saya sebagai ketua takmir masjid, kemudian nyun sewu saya sudah kesepuan di sini, bukan hanya itu, tapi saya juga wakil dari MTS. Bukan hanya saya, guru-guru ya kita ajak ke sana dan sebagainya. Jadi itulah menyambung silaturahim tetap harus ada. Mengademkan suasana itu, menjaga kondisivitas itu tadi ya. Walaupun panas. Kalau boleh saya sambungkan dengan awal tadi, berarti ini bagian dari prinsip Ustadz bahwa segala sesuatu itu tetap ada dasar kemanusiaannya. Iya, harus ada dasar kemanusiaan. Itu kan bukti itu bahwa selanjutnya kan tidak serta-merta kalau sudah diputuskan sudah enggak, tetap ada follow up. Ada tindak lanjut, follow up itu. Oke, tadi ini udah panjang. Pertanyaan terakhir kita ini, berarti mungkin pembelajaran apa yang dapat Ustadz sampaikan ke mungkin teman-teman nanti yang melihat tayangan ini, ketika menghadapi seperti itu pembelajarannya gimana? Ya terima kasih. Mungkin ini kalimat penutup lah ya. Bisa. Memang ya kami atau kita lah sebagai manusia itu kan jelas
selalu dihadapkan pada masalah-masalah, baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Dan masalah itu memang harus dicarikan solusinya. Seberat apapun masalah harus ada solusinya. Harus ada solusi. Dan keputusan itu memang harus ada. Ada. Ya, sebagai bentuk cara untuk mengeluarkan masalah. Jadi masalah itu bisa tertangani, harus ada keputusan itu maksudnya. Dengan segala resiko yang ada, baik itu keputusan yang pahit ataupun keputusan yang tidak pahit itulah. Tapi yaitu tadi, keputusan sepahit apapun ya yang kita putuskan, itu memang harus ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus dijunjung juga lah. Ya, siapa tahu ketika kami sendiri ya dihadapkan pada seperti itu, anak saya mungkin mungkin keluarga saya kemudian diputusi oleh orang lain dengan seperti itu, kita pun akan merasakan bagaimana sakitnya kan itu. Oke, sepertinya udah banyak yang Ustadz sampaikan, pengalamannya menarik sekali dan ini menambah luas wawasan kita semua tentunya yang melihat ini nantinya, bahwa saya garis bawahi tadi bahwa dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema itu memang tidak mudah. Tidak mudah, betul. Tidak mudah. Perlu pemikiran yang matang, perlu koordinasi sana sini, dan tadi yang saya garis bawahi juga adalah rasa kepedulian akan sesama, kemanusiaan, empati itu juga tidak bisa kita tinggalkan. Oke, Ted. Terima kasih wawancaranya. Sekali lagi mohon maaf lah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Amin, amin. Insya Allah ada. Demikian wawancara saya dengan Ustadz Ahmad Rifai, SPD MPTI. Banyak hal yang kita peroleh dari beliau, pesan-pesannya sangat berharga untuk kita jadikan referensi untuk nanti kedepannya bisa lebih baik. Sekian dari saya. Segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.